Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Pengendalian dan Penjaminan Mutu Pengembangan Sistem Manajemen Mutu UMKM BioArt Handicraft berdasarkan ISO 9001-2015 dengan metode Gap Analysis New Seven Tools dan siklus PDCA. Next. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada Kamila Dwi Kurnia dengan NPM 230 320 10024 dan saya sendiri Habibah Atila Riza dengan NPM 230 320 10036 serta Vanessa Fitri Nuraini dengan NPM 230 320 10041. Di sini di bab 1 terdapat latar belakang yaitu di era globalisasi perusahaan UMKM dituntut untuk menjaga dan meningkatkan mutu agar mampu bersaing. ISO 9001-2015 merupakan sistem manajemen mutu UMKM yang berfokus pada penjaminan mutu, pendekatan proses pengendalian risiko, dan perbaikan berkelanjutan. UMKM Bio Art Handicraft sebagai pelaku kerajinan industri berbahan alami memiliki potensi besar, namun menghadapi permasalahan konsistensi mutu akibat kinerja karyawan yang belum optimal dan proses kerja yang kurang terstruktur. Oleh karena itu, dilakukan gap analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan persyaratan ISO 9001-2015. Lalu dilakukan New Seven Tools dan siklus PDCA untuk menganalisis akar permasalahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil analisis ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, menata proses operasional, serta menjaga konsistensi kualitas produk dan meningkatkan daya saing UMKM BioArt Handicraft. Next. Lalu di sini terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas sistem manajemen mutu pada UMKM BioArt Handicraft dalam pengendalian kualitas produk kerajinan tangan dengan menggunakan metode Gap Analysis New Seven Tools dan siklus PDCA berdasarkan ISO 9001-2015. Lalu tujuannya, tugas besar ini bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem antara UMKM BioArt Handicraft terhadap standar ISO 9001-2015 menggunakan metode gap analysis, lalu dilakukan analisis faktor penyebab yang mempengaruhi kinerja karyawan dan mutu proses dengan metode New Seven Tools. Lalu, dari hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun rancangan pengembangan sistem manajemen mutu melalui penerapan siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan dan pengurangan ketidaksesuaian proses. Next. Lalu selanjutnya terdapat manfaat tugas besar, yaitu untuk menilai tingkat kesesuaian UMKM terhadap ISO 9001-2015 melalui identifikasi gap. Lalu, penggunaan gap analisis, New Seven Tools dan PDCA menghasilkan rekomendasi perbaikan yang sistematis dan terukur untuk meningkatkan kualitas proses, dokumentasi, dan kinerja karyawan. Selain itu, tugas besar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti dalam memahami penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 pada sektor UMKM. Untuk batasan masalahnya, dibatasi pada penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di UMKM BioArt Handicraft, lalu difokuskan pada penggunaan New Seven Tools sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi akar permasalahan, dan penerapan siklus PDCA dalam tugas besar ini hanya mencakup tahap perumusan rekomendasi perbaikan dan belum sampai pada tahap implementasi penuh dan evaluasi jangka panjang. Next. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, di sini terdapat teori konsep dasar manajemen mutu. Yang kedua yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001-2015. Next. Yang ketiga ada UMKM dan pentingnya implementasi sistem manajemen mutu. Yang keempat ada metode gap analysis. Next. Yang kelima ada uji regresi dan yang keenam ada New Seven Tools dalam meningkatkan mutu. Dan yang ketujuh ada siklus PDCA. Selanjutnya ada bab 3 metodologi. Yang pertama deskripsi UMKM. Jadi UMKM BioArt ini merupakan usaha kerajinan yang berlokasi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang memproduksi berbagai kerajinan dan kemasan dekoratif. Nah, BioArt Handicraft menggunakan bahan alami dan material daur ulang seperti kerang, pasir, bunga kering, dan pelepah daun sehingga menghasilkan produk yang artistik dan ramah lingkungan. Pemasaran dilakukan secara langsung melalui platform digital seperti Instagram dan Marketplace sehingga menjaga pasar yang lebih luas dan memperkuat daya saing UMKM di sektor kerajinan. Lalu ada tempat dan waktu. Di sini waktu yang dan tempat penelitian dalam tugas besar ini diterapkan untuk memastikan proses pengumpulan data berlangsung secara terstruktur. Tugas besar ini dilakukan pada 1 November 2025 mulai pukul 15.00 hingga 16.00 dengan lokasi tugas yaitu di UMKM BioArt Handicraft yang beralamat di Taman Dika H26 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu 3.3 identifikasi variabel operasional. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu mencakup penerapan ISO 9001-2015 pada sistem manajemen mutu di UMKM BioArt Handicraft. Lalu pada variabel terikat dalam tugas besar ini adalah tingkat kinerja karyawan pada UMKM BioArt Handicraft. Lalu ada metode pengumpulan data. Pada tugas besar ini, pengumpulan data dilakukan secara primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada pemilik serta karyawan BioArt Handicraft. Lalu
Data yang dikumpulkan itu mencakup dengan kesesuaian proses standar ISO 9001-2015 untuk gap analisis dan kondisi pelaksanaan aktivitas operasional untuk mendukung siklus PDCA, serta data mengenai permasalahan produksi dan kualitas produk yang diperlukan untuk penerapan Seven Tools. Lalu untuk metode pengolahan data, data kuesioner dan wawancara diolah sesuai metode analisis yang digunakan, yaitu pada gap analisis, data dibandingkan dengan persyaratan ISO 9001-2015 untuk mengidentifikasi kesenjangan, lalu PDCA digunakan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tahap plan, do, check, and act, dan New Seven Tools digunakan untuk memetakan masalah, penyebab, dan pola ketidaksesuaian. Lalu pada 3.6 metode analisis data, metode analisis yang digunakan meliputi gap analisis, analisis regresi, New Seven Tools, dan siklus PDCA. Gap analisis digunakan untuk mengukur kesenjangan sistem manajemen mutu UMKM, lalu analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh klausul ISO 9001-2015 terhadap kinerja karyawan, lalu New Seven Tools digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan, lalu siklus PDCA digunakan sebagai kerangka perbaikan. Lalu di sini ada flowchart sesuai pada tampilan PPT kami. Lalu pada bab 4 hasil dan pembahasan pada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam tugas besar ini dilakukan secara primer melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pemilik serta karyawan. Lalu berlokasi di Taman Dika, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 November 2025. Lalu di sini ada pengumpulan data. Di sini pada tabel 4.1 ada pernyataan tingkat kinerja karyawan. Lalu ada tabel 4.2, pernyataan kesiapan dalam penerapan ISO. Lalu di sini ada hasil kesiapan dalam penerapan ISO 9001 2015 dan hasil tingkat kinerja karyawan sesuai pada PPT. Lalu selanjutnya di sini terdapat pengolahan data. Yang pertama yaitu gap analysis. Didapatkan data-data gap seperti tabel yang sudah tertera di PPT. Lalu setelah itu ditemukan 16 dari total 105 gap. Lalu selanjutnya dihitung presentase kesiapan dengan rumus 1 dikurangi total gap per total maksimal gap dikali 100 yang menghasilkan 84,8% kesiapan UMKM BioArt Handcraft dalam melakukan ISO 9001-2015. Next. Lalu setelah itu data-data ini kemudian digabungkan dan diuji korelasi untuk ditemukan di mana data yang berkorelasi dan signifikan, lalu dilanjutkan pada uji regresi. Nah, di sini terdapat hasil dari uji korelasi. Terlihat beberapa variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan variabel Y, yaitu variabel X2 memiliki korelasi positif sebesar 0,808, lalu terdapat X4, variabel X4 dengan korelasi 0,805, lalu terdapat variabel X6 yang paling tinggi yaitu 0,8848. Sehingga tiga variabel ini yang akan dilanjutkan pada tahap uji regresi. Next. Lalu di sini untuk pengolahan data uji regresi diperoleh output ANOVA yaitu nilai F hitung sebesar 8,770 dengan tingkat signifikan 0,013 yang kurang dari 0,05. Dari nilai tersebut berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja karyawan. Lalu pada output model summary diperoleh R tabel sebesar 0,902 di mana nilai ini mendekati angka 1, maka pengaruh klausul kepemimpinan, dukungan, dan evaluasi kerja terhadap kinerja karyawan adalah kuat. Lalu terdapat R-square change sebesar 0,814 atau sebesar 81,4% yang menunjukkan besarnya pengaruh klausul kepemimpinan, dukungan, dan evaluasi kerja dengan kinerja karyawan. Sehingga untuk nilai sebesar 18,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan. Next. Lalu eh, di sini terdapat model dari Y regresi, yaitu eh, Y sama dengan 8,854 plus 0,328 X2 plus 0,105 X4 plus 0,572 X6. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis New Seven Tools. Yang pertama ada affinity diagram, yaitu metode dalam New Seven Tools yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisir berbagai faktor permasalahan yang terjadi pada UMKM Biocraft. Next.
Nah, yang kedua ada interrelationship diagram yang digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan efektivitas sistem manajemen mutu pada UMKM BioArt Handicraft. Next. Yang ketiga ada tree diagram. Untuk tree diagram ini dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas sistem mutu UMKM BioArt Handicraft yang dikategorikan ke dalam 4 aspek utama, yaitu Aspek kinerja SDM manusia ditemukan bahwa kedisiplinan terhadap SOP masih rendah, pelatihan tidak terstruktur, dan SDM kurang memahami standar kualitas. Pada aspek dokumentasi, permasalahan meliputi SOP yang tidak terdokumentasi dengan baik, rekaman mutu tidak lengkap, dan tidak adanya PIC dokumentasi. Baik, selanjutnya yaitu ada matrik diagram yang digunakan untuk aktivitas perbaikan yang diusulkan memiliki tingkat keterkaitan yang kuat terhadap 4 faktor utama, yaitu kinerja SDM, dokumentasi, dan juga proses dan kepemimpinan. Nah, aktivitas ini seperti menyusun SOP formal, membuat logbook atau checklist, serta menetapkan PIC dokumentasi memperoleh nilai hubungan tertinggi, yaitu pada simbol merah, menunjukkan bahwa perbaikan dokumentasi menjadi aspek paling kritis dalam peningkatan mutu. Next. Dan kelima ada matriks data analisis yang menunjukkan bahwa setiap alternatif perbaikan telah dinilai berdasarkan 4 kriteria sehingga menghasilkan total skor dan urutan prioritas. Next. Yang keenam ada diagram panah yang menunjukkan urutan proses kerja secara sistematis mulai dari penyusunan SOP hingga briefing pagi sebagai tahap akhir. Nah, setiap aktivitas disusun berdasarkan alur logis sehingga seluruh proses dapat dipahami dengan runtut dan mudah diikuti oleh seluruh tenaga kerja. Next. Yang terakhir ada proses Decision Program Chart atau PDPC yang menggambarkan langkah perbaikan dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan serta kualitas sistem mutu UMKM BioArt Handicraft secara menyeluruh. Pada aspek peningkatan SDM, fokus perbaikan diarahkan pada pelatihan rutin yang terjadwal, peningkatan disiplin kepatuhan terhadap SOP, serta pemahaman standar mutu melalui briefing mingguan agar kompetensi dan konsistensi kerja karyawan dapat meningkat. Next. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan, yaitu ada analisis hasil. Dari hasil gap analisis menunjukkan bahwa UMKM BioArt Handicraft memiliki tingkat kesiapan sebesar 84,8% dalam penerapan ISO 9001-2015. Nilai ini menandakan bahwa UMKM sudah berada pada kategori siap menuju sertifikasi. Meskipun masih terdapat gap pada aspek dokumentasi, konsistensi SOP, dan evaluasi kinerja. Dengan total gap sebesar 16 poin, perbaikan terutama diperlukan pada kelengkapan rekaman mutu, penguatan prosedur terdokumentasi, serta kestabilan pelaksanaan audit internal agar kesesuaian dengan standar dapat tercapai secara optimal. Dari hasil penilaian per klausul terlihat bahwa klausul 4 memiliki gap tertinggi sebesar 2,5, diikuti oleh klausul 5 dan klausul 7 masing-masing sebesar 2 dan 3 yang mengindikasikan bahwa identifikasi faktor internal eksternal, komitmen manajemen puncak, serta penyediaan sumber daya masih memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, meskipun demikian, klausul 6, klausul 8, dan klausul 10 menunjukkan gap yang relatif lebih kecil, yaitu 2,2, yang mencerminkan bahwa Selanjutnya, meskipun demikian, klausul 6, klausul 8, dan klausul 10 menunjukkan gap yang relatif lebih kecil, yaitu 2,2, yang mencerminkan bahwa risiko pelaksanaan proses operasional dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan sudah berjalan dengan cukup baik. Next. Tiga. Lalu di sini hasil teman menegaskan untuk hasil uji regresi bahwa peningkatan monitoring arah manajemen serta penyediaan dukungan operasional memadai merupakan faktor penting untuk meningkatkan mutu kinerja karyawan. Dan digarisbawahi juga pentingnya pemantauan dan pengukuran kinerja secara konsisten, audit internal berkala, serta evaluasi kepuasan pelanggan. Next. Lalu selanjutnya, untuk secara keseluruhan pada integrasi ketiga metode ini memberikan arah perbaikan yang komprehensif, terutama pada penguatan SDM, dokumentasi, dan pengendalian proses untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Next.
Lalu selanjutnya ada siklus PDCA yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses kerja secara berkelanjutan pada UMKM BioArt Handcraft. Lalu untuk hasilnya bisa dilihat pada PPT yang tertera. Ini untuk bagian plan, do, lalu ini check, dan action. Jadi untuk rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis gap, New Seven Tools, dan korelasi, uji korelasi, regresi, dan siklus PDCA, UMKM BioArt Handicraft memiliki tingkat kesiapan 84% terhadap ISO 9001, namun masih perlu perbaikan. Lalu rekomendasi utama meliputi penguatan dokumentasi melalui penyusunan SOP, pembaruan instruksi kerja, dan penetapan PIC, serta yang lainnya. Selain itu, penguatan monitoring operasional dengan logbook, checklist, mutu, audit internal, terjadwal, dan lainnya. Yang dimana efektivitas sistem manajemen mutu meningkat dan kesiapan menuju sertifikasi ISO 9001 2015 semakin kuat. Lalu di sini untuk kesimpulannya yaitu gap analisis menunjukkan kesiapan UMKM BioArt Handicraft sebesar 84,8% menuju ISO 9001 2015. Lalu selanjutnya analisis korelasi regresi menunjukkan bahwa kepemimpinan, dukungan, dan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan evaluasi kinerja sebagai faktor paling dominan. Lalu selanjutnya New Seven Tools mengidentifikasi permasalahan utama pada dokumentasi, ketidakseragaman SOP, dan pengendalian proses yang menjadi prioritas perbaikan sistem mutu. Lalu untuk saran, UMKM disarankan untuk melengkapi SOP dan instruksi kerja secara formal pada setiap divisi serta menunjuk PIC dokumen agar seluruh rekaman mutu dapat dikelola secara sistematis. Lalu program pelatihan rutin, briefing mutu mingguan, dan penerapan KPI diperlukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan. Lalu yang ketiga, penerapan checklist mutu harian, monitoring berkala, serta audit internal terstruktur perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan SOP dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.